Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baik sahabat, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai khutbah sholat Idul Fitri beserta contoh khutbahnya. Jadi ada beberapa hal sahabat yang perlu untuk kita ketahui sebelum memulai khutbah Idul Fitri ini. Yang pertama adalah hukum khutbah Idul Fitri. Jadi hukum khutbah ini adalah sunnah. Hal ini berbeda dengan khutbah sholat Jumat yang hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, waktu khutbah. Jadi kapan kita berkhutbah sholat Idul Fitri ini? Yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri. Jadi pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan khutbah. Beda halnya dengan sholat Jumat yang mana khutbah terlebih dahulu, baru setelah selesai khutbah kemudian dilaksanakanlah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah tata cara khutbah. Jadi tata caranya adalah sama seperti khutbah Jumat, yakni ada 2 khutbah, yang mana di antara keduanya ini dipisah dengan duduk sejenak. Akan tetapi bedanya adalah kalau di khutbah Idul Fitri ini kita disunahkan untuk memulai khutbah pertama dengan bertakbir sebanyak 9 kali dan memulai khutbah yang kedua dengan bertakbir sebanyak 7 kali. Jadi itu yang perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan khutbah Idul Fitri. Selanjutnya berikut ini adalah contoh khutbah sholat Idul Fitri dengan tema zakat fitrah beserta teksnya. Jadi pelaksanaannya setelah selesai salam dari sholat Idul Fitri, maka kemudian khotib naik ke atas mimbar untuk bersiap-siap melaksanakan khutbah. Nah, setelah dia siap untuk melaksanakan khutbah, maka dia mulai dengan khutbah yang pertama. Nah, ini adalah contohnya. Langsung saja kita baca dan kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sahabat, setelah kita sampai di sini, maka semua rukun khutbah di khutbah yang pertama ini sudah selesai kita baca, yaitu membaca hamdalah, membaca sholawat, kemudian wasiat akan takwa, dan membaca ayat Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi atau isi daripada khutbah yang akan kita sampaikan. Nah, berikut ini adalah materi yang saya contohkan yang bertema mengenai zakat fitrah. Langsung saja kita baca. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan. Dari mulai puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, menunaikan zakat fitrah,
dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan berjamaah. Harapan dan doa kita semua mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghantarkan kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan terakhir kita, melainkan kita masih ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Hari Raya Idul Fitri adalah hari yang penuh kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum muslimin. Hari ini adalah hari di mana kita diperbolehkan makan dan diharamkan berpuasa. Hari ini adalah hari di mana kita berbahagia, berkumpul dan bersilaturahim dengan keluarga, kerabat, sanak saudara, dan juga para tetangga. Hari ini adalah hari di mana orang-orang yang mampu di antara kita diwajibkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena sesungguhnya di antara kewajiban bagi seluruh umat muslim di hari ini adalah membayar zakat fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin." Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dari ayat ini sangat jelas bahwa zakat adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditaati dan dikerjakan oleh setiap muslim. Terlebih lagi, zakat merupakan salah satu pilar daripada 5 rukun Islam. Dan zakat fitrah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk memastikan bahwa tak ada hambanya yang kelaparan di hari raya Idul Fitri ini. Oleh karenanya, zakat fitrah wajib untuk dikeluarkan pada malam hari raya sampai dengan sebelum pelaksanaan sholat Id. Mengenai zakat fitrah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin." Artinya, zakat fitrah adalah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kotoran dan dosa, juga sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jamaah yang dimuliakan Allah, zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, dengan syarat memiliki kelebihan harta atau makanan untuk hari raya Idul Fitri dan malam setelahnya. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan atas dirinya dan juga atas orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, dan juga kedua orang tuanya jika memang dia menanggung nafkahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, zakat fitrah adalah zakatnya badan. Karenanya ia harus berupa makanan pokok yang paling diperlukan oleh badan manusia. Di dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwasanya zakat fitrah adalah berupa makanan pokok dari daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki makanan pokok berupa gandum, maka zakat fitrahnya adalah gandum. Jika suatu daerah memiliki makanan pokok berupa beras, maka zakat fitrahnya adalah beras. Jika suatu daerah memiliki makanan pokok berupa jagung, maka zakat fitrahnya adalah jagung. Begitu seterusnya. Jadi, bentuk zakat fitrah adalah menyesuaikan dengan makanan pokok di daerah tersebut. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang sebagai ganti daripada makanan pokok, kecuali ulama-ulama madhab Hanafi yang memperbolehkannya, tentunya dengan ketentuan khusus yang disebutkan di dalam madhab tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an disebutkan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min syairin alal abdi wal hurri wad dakari wal unsa was saghiri wal kabir
minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, dan anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu berapa ukuran atau kadar zakat fitrah yang wajib untuk kita keluarkan? Kewajiban membayar zakat fitrah bagi setiap orang adalah sebanyak satu sok. Satu sok adalah 4 mud dengan ukuran mudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau genggaman kedua telapak tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dikonversikan dengan ukuran sekarang, maka kita akan mendapati bahwasanya ukuran zakat fitrah adalah kurang lebih 2,75 kg. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa ukuran zakat fitrah adalah kurang dari itu, dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa lebih dari itu. Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian kita, alangkah baiknya jika kita mengeluarkan zakat fitrah dengan membulatkannya menjadi sebanyak 3 kg demi untuk menghindari perbedaan pendapat tersebut sehingga zakat fitrah kita dihukumi sah menurut semua ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban membayar zakat fitrah ini adalah wajib bagi setiap orang Islam yang mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan juga sebagian dari bulan Syawal. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwasanya seseorang yang meninggal sebelum maghrib pada malam Idul Fitri atau malam 1 Syawal, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Namun jika dia meninggal setelah maghrib malam 1 Syawal, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Begitu juga seorang bayi yang lahir setelah maghrib pada malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Namun jika bayi tersebut lahir sebelum maghrib malam Idul Fitri, maka bayi tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kapan waktunya kita membayar zakat fitrah? Pada dasarnya kita sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah semenjak awal bulan Ramadan. Namun, waktu yang paling utama dan yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di pagi hari tanggal 1 Syawal, yakni setelah terbit fajar dan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan makruh hukumnya jika kita menunda mengeluarkan zakat fitrah sampai sesudah sholat Idul Fitri. Dan bahkan menjadi haram dan berdosa jika kita baru mengeluarkannya sesudah matahari terbenam nanti. Maka jangan sampai ada di antara kita yang terlewat dari membayarkan zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 8 golongan yang telah ditentukan oleh Allah, yang mana 8 golongan ini berhak untuk menerima zakat. Sehingga zakat yang diberikan kepada selain 8 golongan ini, bisa dipastikan bahwasanya zakat tersebut tidak sah. Adapun ke-8 golongan tersebut yaitu, yang pertama adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin. Fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memiliki penghasilan namun masih belum mencukupi atau belum memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah amil, yaitu petugas zakat yang ditunjuk atau diangkat langsung secara resmi oleh pemerintah atau wakil dari pemerintah. Yang keempat adalah mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam namun iman atau niatnya masih lemah, atau dia memiliki pengaruh yang kuat di kalangan kaumnya, sehingga dengan memberikan zakat kepadanya diharapkan kaumnya yang lain mau mengikutinya untuk masuk Islam. Yang kelima adalah budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sudah melunasi tebusan dengan jumlah tertentu. Tujuan pemberian zakat kepadanya adalah untuk membantu melunasi tebusan tersebut sehingga dia bisa segera merdeka. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang memiliki hutang, yang mana dia berhutang untuk kemaslahatan umum
atau berhutang untuk mendamaikan dua pihak atau lebih yang sedang bermusuhan. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan biaya untuk memulai atau melanjutkan perjalanannya. Nah, kedelapan golongan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nah, setelah sampai sini, maka khutbah yang pertama ini sudah selesai. Selanjutnya kita duduk sebentar selama kira-kira cukup untuk membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Kemudian berdiri lagi untuk kita melaksanakan khutbah yang kedua. Dan berikut ini adalah contoh khutbah yang kedua. Coba kita baca dan praktekkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal riba waz zina wal fahsya'i wal munkar wasyada'ida wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Nah, sahabat, setelah sampai sini artinya khutbah yang kita laksanakan sudah selesai semuanya. Biasanya setelah rangkaian khutbah ini selesai dibacakan, para jamaah semuanya berdiri untuk kemudian saling bersalaman dan saling bermaaf-maafan. Jadi demikian sahabat, contoh khutbah singkat sholat Idul Fitri yang bisa diamalkan. Apabila sahabat ingin mendapatkan teks khutbah ini, sahabat bisa download di link yang ada di deskripsi video ini. Jadi demikian sahabat, semoga bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya mengenai khutbah Idul Fitri, silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.